Jadi saya suka banget untuk ngobrolin ini. Jadi ini topik yang buat saya itu benar-benar menunjukkan kemampuan orang berpikir tuh di sini. Oke, kita akan ngebahas tentang anjing lawan ikan, gitu ya. Anjing versus ikan. Jangan terlalu mikir aneh-aneh dulu lah. Kita bahas dulu dengan benar gitu ya. Pola pikir tuh kayak gimana sih? Jadi saya suka banget untuk ngobrolin ini. Jadi ini topik yang buat saya itu benar-benar menunjukkan kemampuan orang berpikir tuh di sini. Ya, jadi ternyata banyak yang tidak mampu berpikir. That's the fact. Jadi kenyataannya kayak begitu. Jadi jangan marah kalau dikatakan bahwa nggak bisa mikir. Memang nggak bisa gitu kenyataannya. Dikasih materi pun gitu udah kemana-kemana gitu kan. Ini sebenarnya materi advance sih. Jadi teknik ini sebenarnya adalah teknik yang saya ajarkan di DM Elite sebenarnya. Jadi teknik negosiasi, teknik menggiring diskusi sampai kita jualan, semuanya itu ada di tekniknya ini gitu sebenarnya gitu. Tidak semua orang bisa ternyata diajak ngomongin konteks dan konten, nggak ngerti, nggak pernah diajarin ya. Ini saya siapa yang salah kalau kayak gini ya, konten dan konteks aja nggak ngerti gitu. Udah nggak ngerti ngegas lagi gitu kan lucu ya. Ada yang bilang bahwa udah seneng kemarin lihat konten Kode ini bagus, edukatif, inspiratif. Sekarang balik lagi membanding-bandingkan dan labeling. Ini kan nggak ngerti ya konten dan konteks ya. Apanya dibandingkan kalau anjing dan ikan itu ternyata sama-sama hewan peliharaan. Saya cuma pengen membawa audiens saya itu berpikir bahwa ada namanya konten, ada namanya konteks. That's it gitu sebenarnya. Anjing dan ikan sama atau beda? Itu kan diskusinya kayak gitu, sama atau beda? Kalau Anda melihat secara konten itu apa yang ada di mata Anda tuh? Anjing sama ikan. Ya beda, itu buta kalau bilang ini sama gitu aja. Itu konten. Oke. Yang satu berbulu, yang satu bersisik. Yang satu hidupnya di darat, yang satu hidupnya di air. Ditukar mati gitu kan selesai. Itu jelas different gitu. Dari silsilah hewaninya aja itu udah different gitu kan. Ya, jadi perawatannya juga different. Klasifikasinya juga different. Ada yang namanya anjing pitbull, ada yang herder, ada whatever gitu kan. Kalau ikan ya ada yang namanya ikan arwana, ikan cupak, ikan diskus, ikan macam-macam gitu. So, anjing dan ikan secara konten ya beda. Dilihat aja beda kok. Bentuknya beda kok. Dibau beda kok. Dipegang beda. Beda gitu. Ya, itu konten. Tapi secara konteks, itu jadi tunggu dulu kalau konteks. Kita lagi ngomongin ini bedanya di mana? Apakah secara bentuk? Ataukah secara makanan? Atau secara apa nih yang lagi kita bicara ini? Kalau misalkan secara makanan beda, iya beda. Kalau secara bentuk, ya beda gitu. Tapi kalau kita ngomongin secara hewan peliharaan, itu sama loh. Mau anjing, mau ikan, mau burung, itu sama-sama hewan peliharaan. Anda akan aneh kalau misalkan bilang kayak tidak normal kalau Anda mengatakan hewan peliharaan, buaya gitu. Anjing dan buaya sama sama apa? Sama-sama hewan peliharaan. Iya, itu nggak masuk akal. Meskipun ada yang berternak buaya itu ada, tapi kan tidak umum bahwa buaya itu sebagai hewan peliharaan. Kita nggak melihat secara general gitu. Oke. Jadi Anda harus tahu orang ini ngomong dengan konteks apa. Naik ke atas. Nah ini orang nggak biasa nih. Orang lihatnya ke bawah terus gitu. Saya melihatnya sama-sama hewan. Yes. Remember, kalau dilihat sama-sama hewan itu ketinggian sebenarnya. Karena nanti naik lagi sama-sama makhluk hidup. Atas lagi sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi ada level ya. Naik itu ada level. Ya, jadi ada levelnya kayak begitu. Kalau Anda naiknya ketinggian, diskusinya nggak akan kemana-mana. Sama-sama ciptaan Tuhan misalkan. Dan anjing sama ikan sama-sama ciptaan Tuhan. Terus apa bedanya anjing sama kamu? Sama-sama ciptaan Tuhan gitu kan. Ya kan? Jadi kalau lompatnya ketinggian, itu jadi diskusinya jadi aneh. Gitu. Istri saya setia gitu. Kemarin ada di kelas saya tuh. Istri saya setia. Ya anjing saya juga setia. Terus apa bedanya istrimu sama anjing saya gitu kan. Kalau konteksnya sama-sama setia gitu kan. Jadi lucu gitu kan. Begitu kita ngerti, oh, kita bisa pindah-pindah ternyata konteks, konten dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau di DM Elite itu namanya materinya itu adalah omnidirectional chunking ya. Omnidirectional chunking. Apa sih omnidirectional chunking? Ya, ini saya bagikan di sini sekilas aja. Ini keren banget, oke? Yang disebut dengan chunk up itu mencari persamaan. Oke, chunk up bagian dari atas. Apa yang meliputi, apa yang menjadi persamaan dari dua hal ini? Anjing dan ikan, apa yang menjadi persamaannya? Sama-sama peliharaan. That's okay gitu kan. Apakah sama-sama hewan berkaki 4? Jawabannya adalah enggak. Yang satu punya kaki, yang satu punya sirip. Gitu kan. Itu namanya chunk up ya. Jadi chunk up itu mencari persamaan. Itu pola pertama. Yang kedua, chunk down. Chunk down itu mencari detail. Ya. Yes, omnidirectional chunking ya. Jadi
pengkategorian gitu ya. Jadi sekali lagi Chang Up mencari persamaan, Chang Down mencari detail. Oke, detail gitu. Jadi kayak apa bagian dari anjing? Anjing ada herder, dari klasifikasinya, herder, pitbull dan sebagainya. Ada kaki anjing, bulu anjing, hidung anjing. Jadi bagian dari itu. Dari kantor saya misalkan, kalau di Changdon, oh ada papan tulis, ada meja, ada kursi, ada komputer, ada lemari. That's bagian-bagian dari kantor saya. Jadi Changdon itu mencari bagian dari atasnya. Kalau saya sebut hewan peliharaan, Anda bisa bilang anjing, kucing, burung, biawak, iguana gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi Chang Up mencari persamaan, Changdon mencari bawahnya, mencari subnya, mencari detailnya. Itu Changdon. Oke. Chang Side adalah mencari pembanding yang memiliki persamaan. Jadi kalau saya bilang, Dan, sebutin selain anjing apa lagi nih? Ini kita nggak ngomong konteksnya dulu nih, biar buat latihan nih. Selain anjing apa gitu kan? Saya bisa bilang kucing. Tapi apa nih? Apa yang menjadi persamaan di atasnya dari anjing dan kucing? Bisa hewan berkaki empat, bisa hewan peliharaan, ya kan? Bisa sama-sama mamalia gitu kan? Bisa gitu kan? Nah, kemudian kalau misalkan anjing terus burung gitu, apa yang menjadi persamaan? Apakah sama-sama terbang? Enggak, itu salah. Apakah sama-sama berkaki empat? Salah, burung berkaki dua. Apakah punya sayap? Enggak juga. Apa yang menjadi persamaan? Oh, ternyata persamaannya adalah sama-sama hewan peliharaan. Nangkap ya? Jadi yang disebut dengan Chang Side harusnya sama-sama memiliki something di atasnya. Itu disebut dengan Chang Side. Oke, itu permainannya kayak begitu ya. Anda paham dulu Chang Up, Chang Down, dan Chang Side. Sekarang serunya begini. Dengerin ya baik-baik ya. Serunya di sini nih. Saya mau jualan tiket traveling. Saya punya tour and travel, ya. Saya punya tour and travel. Nah, saya datang ke rumah Anda nih. Terus saya ngelihat di rumah Anda ada anjing. Gimana saya bisa ngobrolin anjing, tahu-tahu saya jual tiket traveling? That's the skill of communication sebenarnya. Ini advance nih. Contoh. Wah, kamu di rumah pelihara kayak anjing begini, bulunya nggak kemana-mana nih. Dan Anda mengatakan, iya bulunya memang kemana-mana sih ya. Udah biasa lah, kita bahkan bulunya aja sampai naik-naik ke ranjang gitu ya, kita udah biasa sih. Dan saya akan mengatakan kayak, well, ya kamu biasa sih bulu anjing naik ke situ sih. Kalau saya sih bulu di ranjang sih, ya nggak, bener-bener nggak deh. Kecuali satu, kalau bantal saya bulu angsa, that's fine gitu. Dan Anda mengatakan, buset, kamu tidurnya pakai bulu angsa. Aku cuma pernah ngerasain bulu angsa itu di hotel bintang 5 loh. Oke. Berarti kamu suka jalan-jalan ya? Sering ke bintang 5 kemana aja? Emang pernah kemana aja? Oh, saya pernah ke ini. Loh, kamu pernah nggak ke situ? Ke Santorini misalnya? Hotel bintang 5-nya amazing banget nih. Mau yuk, kapan jalan yuk? Oke, ini tiketnya nih, langsung saya jualan tiket. Kebayang? Dari ngomongin anjing sampai saya jualan tiket jalan-jalan, traveling. Cause I know Chang Up Chang Down ini harus kemana untuk saya bisa membawa bulu anjing sampai jadi bulu bantal sampai habis itu jalan-jalan ke luar negeri. So that's the skill of communication sebenarnya. Dan ini nggak bisa tanpa praktek. Anda dengerin sekarang, oh ngerti, begitu dihadapin, itu langsung pusing. Saya mesti ngomong apa lagi? Oke, that's the skill, guys. Oke, saya tunjukin contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya. Presiden mengatakan bahwa, ini contoh ya, contoh, by the way ini contoh. Oke, ini contoh. Presiden mengatakan bahwa harga BBM di Indonesia akan dinaikkan. Nggak jelas naiknya kapan, nggak jelas gitu. Naiknya berapa, kagak jelas. Oke, wartawan akan melakukan Chang Down. Kalau wartawan bilang setuju pak, selesai, nggak ada diskusi. Oke, nggak ada berita. Maka dia akan melakukan Chang Down ke bawah. Yang dilakukan adalah, Pak Presiden, Indonesia belum siap untuk naikin BBM kayak begini. Kayaknya masyarakatnya belum siap. Oke, sesimpel itu aja. Presiden akan mengatakan dengan menggunakan ini nih. Bandingkan dengan Singapura. Bandingkan Indonesia dengan Singapura, BBM di Singapura jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Chang Side, Presiden mengatakan Chang Side. Tapi Chang Side-nya apa? Anda harus tahu konteksnya apa tuh. Kenapa dia membandingkan sama Singapura? Apa benang merahnya? Kalau Chang Side kan harus ada persamaan tuh. Apa yang menjadi benang merahnya? Ternyata apa? Negara tetangga, ya kan? Singapura tuh negara paling dekat itu, tetangga gitu. Jadi Presiden membayangkan negara tetangga, which is Singapura. Singapura aja BBM itu jauh lebih mahal daripada Indonesia. Kalau misalkan wartawan itu ngerti gitu ya, bukan ngerti, setuju gitu, selesai diskusinya. Tapi wartawan gak mau setuju gitu aja, gak ada beritanya gitu kan. Dia akan melakukan Chang Side yang berbeda, dia akan mengubah konteks habis itu. Pak, ini dia, lihat ya, perhatikan ya, Pak. Jadi presiden menggunakan negara tetangga, wartawan akan menggunakan konteks yang berbeda. Pak, Singapura adalah negara yang maju. Indonesia negara berkembang, belum semaju Singapura. Jadi wajar kalau Singapura lebih tinggi. Jadi dia mengubah konteks untuk mendebat.
Nah, karena di debat kayak begitu, presiden tahu nih bahwa wartawan ternyata mengubah konteks dari negara tetangga menjadi negara berkembang versus negara maju. Ini berbeda nih. Maka presiden bisa menjawab, oke, bandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang, BBM di mereka jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi pindah konteks langsung, Changset dengan pindah konteks. Wartawan akan mikir juga, bener juga ya, India sama-sama negara berkembang, bener juga ya. Populasi juga banyak juga gitu kan, harganya lebih mahal, bener juga ya. Dia akan stop bertanya. Jadi pertanyaan wartawan pada awalnya, Pak, Indonesia tidak siap tentang harga naik BBM, tidak pernah dijawab. Tidak pernah dijawab. Mereka akan melakukan Changset kesana kemari untuk menjawab pertanyaan. Nggak akan pernah dijawab. Nah, di sini skill Anda sekarang. Kalau saya nanya, saya akan nanya terus. Terus jawabannya apa gitu. Jadi gini ya, orang kalau mau nanya detail itu kayak begitu, digali terus. Dicangset, didetailin lagi, dicangset, didetailin lagi. Itu skill komunikasi. Oke, saya pernah diginiin sama saudara, makan-makan keluarga besar gitu ya, makan-makan keluarga besar. Terus dia bilang gini, "Dan anak-anakmu pendek-pendek ya. Papanya pendek sih." Di kepala saya kan nggak boleh balas ya, memang kenyataannya memang tinggi saya cuma segini gitu kan. Tapi saya harus balas yang keren banget, gimana caranya? Dikatain, lu pendek, gimana caranya? This is the skill. Kalau Anda sudah benar-benar instan, Anda nggak perlu mikir dulu, nyari research dulu. Kelamaan, ini benar-benar joke begitu aja. Oke, joke dulu aja. So, saya jawabnya apa? Bro, tahu nggak? Mobil yang keren-keren, sport car semuanya pendek bro, mahal-mahal. Yang tinggi itu bus. The power of ngeles. Ya bukan ngeles gimana, maksudnya itu adalah Anda jadi pinter untuk melihat ini mau chang up-nya apa, mau chang down-nya apa, mau chang set-nya apa. Itu jadi clear gitu. Jadi kalau Anda lihat kayak anjing dan ikan, nah itu kan jadi clear ya sebenarnya ya. Anda mau ngebahas tentang apa? Mau ngebahas tentang kontennya, barangnya gitu, atau Anda mau ngebahas tentang yang lain-lain. Kenyataannya, ketika saya membandingkan bahwa saya tingginya segini, nggak terlalu tinggi gitu ya, dibandingkan dengan mobil, orang bisa melihat persamaannya loh. Bahwa yang pendek, mahal, itu keren gitu. Orang bisa melihat persamaannya. Tetapi ketika ada disodorin konten, ikan versus anjing begitu aja, Anda ngelihat kontennya, dan mengatakan, kok dibanding-bandingkan, kok dibeda-bedain gitu kan. Chang up itu persamaan, bukan positif. Ini nggak ada urusan sama negativity, positivity, bukan ada nggak ada urusannya. Cuma nyari persamaan antara dua hal. Anjing dan ikan sama-sama apa gitu. Sama-sama hewan peliharaan kah? Sama-sama apa kayak gitu. Sama-sama makhluk hidup kayak itu namanya chang up. Nyari persamaan. Changset itu mencari pembanding yang memiliki persamaan di atasnya. Jadi ikan dan anjing itu sama gitu. Kalau di konteksnya chang up-nya adalah hewan peliharaan. Itu aja. Semoga ini bisa berbagi ke banyak orang banget ya. Karena dengan semakin banyaknya orang bisa mengerti ini, itu akan lebih damai kok. Hidup kita tuh lebih enak sebenarnya. Tanpa harus benar-benar chang down dan membandingkan, ujungnya berdebat. Terus habis itu cuma menyenangkan ego-ego beberapa pihak tertentu. Buat apa gitu kan? Yang penting kan yang, sama-sama enak lah itu. Chang up ya. Sama-sama enak lah ya. Kita sama-sama mau growth. Kita sama-sama mau sukses. Kita sama-sama mau survive di dunia COVID yang sekarang kayak begini. That's all chang up. Dengerin kayak begitu enak kan? Yes. See you in next video. Bye-bye.